Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Nah, kalau ibu tanya gimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Oke, kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Nah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur sehingga kita bisa kumpul belajar bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setiap sebelum memulai pelajaran dan sesudah mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dan akhiri pembelajaran dengan doa supaya Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Nah, Ibu absen dulu ya. Ardi, yang dipanggil namanya angkat tangan ya, sambil bilang hadir atau hadiroh. Pinter. Nih, Ardi hadir, Bella hadiroh, pinter. Cica pinter. Dalva ya. Erin. Yang lainnya hadir? Oh, siapa yang sakit? Oh, Salma sakit? Sakit apa? Oh, ya. Semoga yang sakit senantiasa semoga Allah berikan kesembuhan dan sakitnya itu menjadi kifarat untuk dosa-dosanya. Amin. Adik-adik semua jaga kesehatan juga ya. Lagi musim hujan, jangan sering hujan-hujanan, nanti sakit. Ya, tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Ya, pintar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, salah satunya kita akan mempelajari tentang kata tanya. Di sini ada yang tahu kata tanya itu apa aja? Dan apa gunanya kata tanya? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Belum tahu? Nah, baik. Kali ini Ibu akan jelaskan ya. Nah, kata tanya itu dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Nah, apa saja sih kata tanya itu? Nah, kata tanya itu terdiri dari beberapa macam ya. Ada apa, ada siapa, ada kapan, ada di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada berapa? Ada 6
lagi ya, tadi ada apa aja kata tanya? Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bagus, pinter. Nah, kata tanya ini semuanya mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang tahu fungsinya apa aja? Ayo, yang tahu angkat tangan. Belum tahu ya? Oke, Ibu jelasin ya. Nah, fungsi dari kata tanya itu sendiri yang pertama ada apa. Nah, fungsinya kata tanya apa ini yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, paham ya? Nah, jadi fungsinya kata tanya apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini yaitu fungsinya untuk menanyakan seseorang atau perilaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, yang ketiga ada kata tanya kapan. Nah, fungsi kata tanya kapan ini yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan selanjutnya ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini fungsinya yaitu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Kata tanya mengapa ini fungsinya yaitu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada bagaimana. Nah, fungsinya kata tanya bagaimana ini yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita baca cerita terlebih dahulu mengenai kabut asap. Nanti setelah itu Ibu akan berikan contoh bagaimana cara mengaplikasikan atau bagaimana cara menggunakan kata tanya tersebut. Baik? Sekarang buka bukunya. Ya, buka bukunya. Lihat di tema 5, subtema 3. Ada udah ketemu? Ya, sekarang lihat ya. Nah, kali ini Ibu akan bacain ya teksnya. Yang lain memperhatikan. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, berdasarkan teks tadi, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Nah, kali ini Ibu akan beri contoh ya bagaimana cara menggunakan kata tanya tadi. Nah, tadi kan yang pertama ada kata tanya apa. Nah, contoh kata tanya apa atau contoh cara mengaplikasikan kata tanya apa itu seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, tadi apa yang dimaksud kabut asap? Ayo lihat lagi bukunya. Ardi tahu? Ya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, itu cara menggunakan atau cara mengaplikasikan kata tanya apa. Ibu kasih contoh lagi ya, bagaimana menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, kali ini kata tanya bagaimana. Nah, cara menggunakan katanya bagaimana yaitu contohnya seperti ini. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Nah, tadi ada di buku. Coba lihat lagi.
Nah, gimana cara mengurangi dampak kabut asap? Bella tahu? Apa jawabannya? Ya, pinter. Nah, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernafasan. Nah, itu cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia. Pinter, anak ibu pinter-pinter ya. Nah, dikarenakan di teks tadi mungkin terdapat beberapa kata yang mungkin adik-adik juga belum tahu gitu artinya. Nah, kali ini ibu akan kasih tahu ya. Mohon didengarkan, disimak. Baik. Yang pertama ada kabut. Nah, kosakata yang pertama adalah kabut. Apa itu kabut? Nah, kabut itu yaitu awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Nah, ada yang pernah lihat kabut? Nah, kalau ibu biasanya lihat kabut itu suka pagi-pagi gitu. Terkadang ya. Nah, tapi kabut itu gak ada baunya gitu kan. Tahu ya? Ya, pinter. Nah, tadi yang pertama kabut. Sekarang yang kedua ada asap. Nah, apa itu asap? Nah, pasti udah pada tahu ya asap itu kayak gimana? Ya, asap yaitu uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Misalnya adik-adik ngebakar sampah gitu di tempat pembuangan sampah. Nah, setelah adik-adik melakukan pembakaran maka akan keluar asap. Nah, tahu ya? Nah, itu salah satu pengertian asap, bukan itu merupakan pengertian asap, dan yang tadi yang pembakaran itu merupakan salah satu contohnya ya. Paham? Nah, yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi ini yaitu perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, dapat dipahami semuanya? Ya, baik. Alhamdulillah, anak ibu pada pinter-pinter ya, mudah paham. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum paham, tanyain aja ya, jangan sungkan, jangan malu. Ibarat pepatah kata, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang nggak tahu tapi nggak nanyain ke ibu, nanti sampai kapanpun kalian nggak akan tahu-tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, silakan tanya ke ibu ya, supaya wawasan kalian bisa lebih luas. Baik? Iya. Nah, setelah pembelajaran tadi, nah sekarang ibu mau kasih kalian tugas. Nah, sekarang coba baca teks yang hutan bakau di sepanjang pantai. Ya, buka bukunya, ada? Udah ketemu? Ya. Yang kedua, buat pertanyaan berdasarkan teks tadi yang hutan bakau di sepanjang pantai. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kalian baca dulu teksnya yang hutan bakau di sepanjang pantai, kemudian kalian bikin pertanyaan. Nah, tadi udah ibu ajarin ya, kata tanya itu apa aja. Nah, kemudian aplikasikan oleh kalian. Nah, buat pertanyaan dari kata tanya tadi ya. Kemudian kalian juga jawab sendiri. Nah, paham? Terus setelah kalian menulis pertanyaannya, terus kemudian tulis jawabannya, kemudian nanti si jawabannya itu dirangkai lagi jadi sebuah paragraf yang lebih singkat gitu. Jadi sama kalian ditulis lagi, jadi diceritakan, dibikin paragraf gitu. Ya, paham? Dibikin paragraf, dibikin kayak cerita pendek gitu. Ya, mengerti? Nah, sekarang selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang paham, tanyain ya. Ada yang udah mengerjakan? Yang udah mengerjakan, kumpulin sini ya, ke meja ibu. Nah, sini kumpulin. Udah semuanya? Dan alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat, berkah, dan semoga teman-teman juga, adik-adik semua, bisa mengamalkan ilmu yang didapat hari ini ya. Sekarang beresin bukunya ya. Udah?
Ya sudah, dikarenakan pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca doa bersama-sama dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.